Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hamdallah Putra, mahasiswa Unra Dinten Lampung dari Prodi Ekonomi Syariah kelas C semester 1, NPM 20510101155. Di sini saya akan lakukan pengumpulan tugas video statistika, di mana materinya yang akan saya jelaskan yaitu pengertian penggunaan statistika, jenis-jenis statistika, jenis-jenis data, sumber data statistika, dan skala pengukuran. Baik, sebelum saya menjelaskan dari materi-materi tersebut, di sini saya akan memulainya dengan yang pertama yaitu pengertian penggunaan statistika. Statistika adalah cabang ilmu matematika terapan yang terdiri dari teori dan metode mengenai bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, menghitung, menjelaskan, menganalisis, menafsir data yang diperoleh secara sistematis. Dengan demikian, di dalamnya terdiri dari sekumpulan prosedur mengenai bagaimana cara mengumpulkan data, meringkas data, mengolah data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan interpretasi data berdasarkan kumpulan data dan hasil analisisnya. Statistika banyak digunakan dalam berbagai ilmu disiplin ilmu, baik ilmu alam, astronomi dan biologi, ilmu sosial, sosiologi dan psikologi, maupun di bidang bisnis, ekonomi, dan industri. Statistika juga digunakan dalam pemerintahan, itu dalam mencapai berbagai macam tujuan seperti sensus penduduk. Selain itu juga ada pula statistika yang populer, yaitu prosedur jarak pendapat atau polling serta hitung cepat, quick count. Dalam penelitian, statistika berperan untuk yang pertama, memberikan informasi tentang karakteristik distribusi suatu populasi tertentu, baik diskrit maupun kontinu. Pengetahuan ini berguna dalam menghayati perilaku populasi yang sedang diamati. Yang kedua, menyediakan prosedur praktis dalam melakukan survei pengumpulan data melalui metode pengumpulan data, teknik sampling. Pengetahuan ini berguna untuk mendapatkan hasil pengukuran yang terpercaya. Yang ketiga, prosedur praktis. Untuk menduga karakteristik suatu populasi melalui pendekatan karakteristik sampel, baik melalui metode penaksiran, metode pengujian, hipotesis, metode analisis varians. Pengetahuan ini berguna untuk mengetahui ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran serta perbedaan dan kesamaan populasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis statistika. Statistika memiliki 4 jenis yang biasa digunakan. Contohnya, yang pertama, berdasarkan orientasi pembahasan, yaitu statistik matematika, yaitu statistik yang lebih mendepankan pemahaman terhadap model rumus-rumus statistika secara matematika teoritis dan penurunan konsep. Misalnya, uji normalitas, analisis regresi, Galan, dan lain-lainnya. Yang kedua, yaitu statistik terapan, mengutamakan pemahaman konsep serta teknik statistik yang penggunaan dan penerapannya hanya berlaku pada disiplin bidang ilmu tertentu. Yang kedua, statistik berdasarkan fase tujuan analisis. Statistik deskriptif, yaitu statistik yang berhubungan dengan pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data tanpa adanya kesimpulan secara umum. Bentuk dari datanya berupa tabel, grafik, diagram, modus, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu statistik inferensial, merupakan kebalikan statistik dari statistik deskriptif yang mengambil semua kesimpulan secara general atau umum. Selanjutnya yaitu yang ketiga, statistik berdasarkan asumsi, yaitu
Statistik berdasarkan asumsi distribusi populasi data yang dianalisa. Contohnya statistik parametrik merupakan statistik yang didasarkan menurut model distribusi normal. Yang kedua, statistik non-parametrik merupakan teknik statistik yang tidak didasarkan pada model distribusi modal atau bebas. Yang keempat, statistik berdasarkan jumlah variabel. Statistik berdasarkan jumlah variabel yang terikat. Statistik univariat yang hanya mempunyai satu variabel terikat. Yang kedua, statistik multivariat dengan banyak atau lebih dari satu variabel terikat. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis data. Menurut bahasa, data merupakan bentuk jamak dari kata datum, bahasa Latinnya, yang berarti sesuatu yang diberikan. Menurut istilah, pengertian data adalah kumpulan informasi atau keterangan-keterangan yang diperoleh pengamatan informasi tersebut dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Jenis-jenis data itu dibagi menjadi yang pertama menurut cara memperolehnya, yaitu data primer. Merupakan data yang diperoleh dari sumber datanya, biasanya diperoleh dari observasi wawancara, focus group, discussion, dan penyebaran. Contohnya sensus penduduk oleh BPS. Yang kedua, data sekunder. Merupakan data yang didapati dari studi-studi sebelumnya. Data sekunder dapat diperoleh dari jurnal, laporan, dan buku. Contohnya, data kenaikan atau penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang kedua yaitu menurut sifatnya, yaitu data kualitatif. Merupakan data yang berbentuk selain angka, dapat dikumpulkan dengan cara wawancara, analisis, dan dokumen. Sekalipun bukan dalam bentuk angka, data tersebut dapat digunakan pada analisis statistik. Contohnya, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang meningkat tajam. Selanjutnya yaitu data kuantitatif. Merupakan data yang berwujud angka atau bilangan. Umumnya data ini diolah memakai teknik perhitungan matematika. Contohnya, jumlah pengungsi akibat banjir di Jakarta sebanyak 1.423 jiwa. Data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit atau data yang diperoleh dengan cara menghitung dan data kontinu, data yang didapatkan dari hasil pengukuran. Selanjutnya, menurut waktu pengumpulannya. Data cross-section merupakan data yang diperoleh pada waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkan gambaran keadaan atau kegiatan pada saat itu juga. Contohnya, data jumlah TKI yang meninggal pada tahun 2006 akibat kekerasan. Selanjutnya, data time series merupakan data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu. Contohnya, data tingkat curah hujan tiap tahunnya. Selanjutnya yaitu sumber data statistika. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Ada dua macam data dapat diperoleh, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang pertama, sumber data primer, yaitu data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok orang, maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian, atau hasil pengujian benda. Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan keberadaan berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti, sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari. Kekurangan dari data primer adalah membutuhkan waktu yang relatif lama, serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip. Kelebihan data ini adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data relatif lebih sedikit dibandingkan data primer. Kekurangannya adalah jika sumber data terjadi kesalahan, kadaluarsa, atau sudah tidak relevan, dapat memengaruhi hasil penelitian. Selanjutnya yaitu skala pengukuran.
Skala pengukuran adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur. Dalam ilmu statistika, skala pengukuran dibagi menjadi 4, yaitu skala nominal, yaitu yang kedua skala ordinal, yang ketiga yaitu skala interval, yang keempat yaitu skala rasio. Yang pertama skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran paling sederhana atau tingkatannya paling rendah dalam suatu penelitian. Skala ini hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Ciri-ciri skala nominal. Kategori data bersifat mutually eksklusif. Setiap objek hanya memiliki satu kategori saja. Kategori yang kedua, kategori data tidak memiliki aturan yang logis atau jelas. Contoh yang paling umum digunakan yaitu variabel jenis kelamin. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Ciri-ciri skala ordinal, yang pertama, kategori data saling memisah. Yang kedua, kategori data ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Yang ketiga, kategori data dapat disusun sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Contohnya dalam variabel nilai huruf mutu perkuliahan, yaitu nilai A, B, C, dan D. Menunjukkan tingkatan bahwa nilai A lebih besar dari nilai B, dan seterusnya. Yang ketiga, skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang bisa digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan. Ciri-ciri skala interval yaitu yang pertama, kategori data memiliki sifat saling memisah. Kategori data memiliki aturan yang logis. Yang kedua, kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Yang ketiga, yaitu perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori. Yang keempat, yaitu angka 0 hanya menggambarkan satu titik dalam skala atau tidak memiliki nilai 0 absolut. Contoh yang paling umum pada skala interval adalah suhu. Misalkan suatu ruangan memiliki suhu 0 derajat Celcius. Bukan berarti bahwa ruangan tersebut tidak memiliki suhu. Yang keempat, skala rasio, yaitu merupakan skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan. Diurutkan memiliki jarak tertentu dan bisa dibandingkan. Jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai 0 yang mutlak. Nilai 0 mutlak berarti benar-benar menyatakan tidak ada. Contohnya, nilai ujian matematika Tono adalah 50, sedangkan nilai ujian Tony adalah 100. Ukuran rasionya dapat dinyatakan bahwa nilai Tony adalah 2 kali nilai Tono. Baik, kesimpulannya adalah berdasarkan uraian tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa statistika adalah cabang ilmu matematika terapan yang terdiri dari teori dan metode bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, menghitung, menjelaskan, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Statistika banyak digunakan dalam berbagai ilmu disiplin, ilmu alam, astronomi dan biologi, ilmu sosial, sosiologi dan psikologi, maupun di bidang bisnis, ekonomi, dan industri. Statistika juga digunakan dalam pemerintahan untuk mencapai berbagai macam tujuan seperti sensus penduduk. Selain itu juga ada pula statistika yang populer, yaitu prosedur jarak pendapat atau polling serta hitung cepat, quick count. Statistika dibagi menjadi 4 jenis, yaitu berdasarkan orientasi pembahasan atau statistika matematika dan terapan, fase tujuan analisis, deskriptif dan inferensial, distribusi populasi data yang dianalisa, yaitu parametrik dan non-parametrik, dan jumlah variabel, univariat dan multivariat. Jenis data yaitu dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan cara memperolehnya, yaitu primer dan sekunder.
berdasarkan sifat kualitatif dan kuantitatif dan berdasarkan waktu pengumpulannya, yaitu cross section dan time series. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Skala pengukuran dibagi menjadi 4, yaitu skala nominal, ordinal, rasio. Saran dari saya yaitu untuk lebih memahami mengenai statistika agar mencari lebih banyak sumber materi. Selain materi keterampilan membaca agar dapat meningkatkan pemahaman di bidang hitung-hitung menghitung. Terima kasih, itulah penjelasan mengenai pengertian statistika dan macam-macam jenis-jenis data. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.